Hal-hal yang melatar belakangi pembuatan inovasi ini antara lain: pertama, adanya penurunan kesuburan tanah di Kabupaten Blora. Menurut hasil penelitian dari PT Pupuk Indonesia Holding Company, tanah pertanian di Kabupaten Blora mengandung kadar C organik yang rendah. Dan menurut hasil penelitian dari Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian, Kementerian Pertanian, kadar C organik tanah pertanian di Kabupaten Blora sangat rendah, yaitu 1,56%. Padahal kadar C organik yang baik nilainya berkisar antara 3-5%. Kedua, alokasi pupuk subsidi dari pemerintah dirasa masih kurang oleh petani. Petani hanya memperoleh 70% kebutuhan pupuk urea dan 40% kebutuhan pupuk NPK. Menurut petani, jumlah tersebut masih kurang untuk menyuburkan tanah, sehingga petani mencukupinya dengan membeli pupuk non-subsidi yang harganya mahal. Ketiga, Kabupaten Blora mempunyai bahan yang melimpah untuk membuat pupuk organik. Menurut data BPS tahun 2022, populasi sapi di Kabupaten Blora sebesar 285.500 ekor sapi. Apabila tiap ekor sapi mengeluarkan sedikitnya 10 kg kotoran per hari, maka Kabupaten Blora mampu memproduksi bahan pupuk organik sebesar 2.855.000 kg atau 2.855 ton kotoran sapi per hari. Sedangkan pada kenyataannya selama ini kotoran sapi hanya dibuang dan ditumpuk di sekitar rumah, sehingga lingkungan rumah menjadi kotor, kumuh, dan sudah pasti tidak sehat. Yang keempat, persepsi petani bahwa membuat pupuk organik itu suatu pekerjaan yang rumit, menambah pekerjaan, dan hasilnya tidak langsung terlihat, serta dirasa cukup memberatkan sehingga petani malas membuat pupuk organik. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Blora melakukan suatu gerakan yang dinamakan Gerakan Sejuta Kotak Umat. Gerakan masif menjadikan kotoran ternak bermutu dan bermanfaat. Gerakan ini telah disosialisasikan di seluruh kecamatan di Kabupaten Blora. Dalam gerakan sejuta kotak umat ini, petani didorong untuk membuat kotak atau bak fermentasi. Bak fermentasi yang paling sederhana terbuat dari kayu atau bambu yang dilapisi plastik atau terpal. Boleh juga membuat bak fermentasi dari hebel, batako, atau batu kumbung. Bak fermentasi diusahakan dibuat di dalam kandang dekat dengan sapi, supaya dekat dalam mengumpulkan kotoran sapi. Mengapa harus memakai kotak atau bak fermentasi? Dengan adanya bak fermentasi, petani punya tempat khusus untuk mengumpulkan kotoran sapi, sehingga lingkungan menjadi bersih dan tidak ada tumpukan kotoran sapi di sekitar rumah. Selain itu, kami mengharapkan setelah petani membuat bak fermentasi, gerakan sejuta kotak umat ini akan tetap dilanjutkan secara konsisten. Pengolahan pupuk organik dari kotoran sapi sangat mudah. Pertama, yang perlu disiapkan adalah bak fermentasi. Berikut beberapa contoh bak fermentasi. Usahakan bak fermentasi berada di dekat sapi, terlindung dari panas dan hujan. Bahan-bahannya antara lain kotoran sapi, lebih bagus yang baru saja keluar dari tubuh sapi.
probiotik atau dekomposer seperti EM4, M21, MA11, proponik, dan lain-lain. Tetes tebu, dolomit atau sekam atau arang sekam atau abu sisa pembakaran. Cara pembuatan. Pertama, masukkan kotoran sapi ke dalam bak fermentasi sambil diinjak-injak supaya padat hingga mencapai ketebalan 20 cm. Kemudian, larutkan 3 tutup M21 dan 3 tutup tetes tebu ke dalam 5 liter air, lalu aduk hingga merata. Siramkan larutan tersebut ke atas kotoran sapi yang sudah dimasukkan ke dalam bak fermentasi tadi hingga merata. Lalu taburkan dolomit hingga merata. Ulangi langkah tersebut tiap ketebalan 20 cm sampai bak fermentasi penuh. Tutup rapat bak fermentasi, biarkan hingga 3 bulan dan pupuk organik siap disebarkan ke sawah. Berikut testimoni petani yang sudah mengikuti gerakan sejuta kotak umat dan menghasilkan pupuk organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Supan dari kelompok tani Sidurip Kalinanas, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Saya sebelum menggunakan pupuk organik, panen saya 45 sak. Kalau ditimbang 1 ton 8 kuintal. Sesudah pakai pupuk organik, panen saya bertambah menjadi 68 sak. Kalau ditimbang 3 ton 4 kuintal. Ada penambahan per sak 10 kilo. Kalau pupuk kimia, sebelum saya menggunakan pupuk organik, saya gunakan pupuk kimia 4 kuintal. Sesudah saya pakai pupuk organik, saya kurangi 1 kuintal menjadi saya gunakan hanya 3 kuintal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saya tanah ini yang padinya sudah mulai kuning. Ini sekitar lebarnya itu ya 1250. Saya gunakan pupuk urea sekitar 60 kilo. Kalau pupuk organiknya nggak tahu, yang penting banyak gitu aja. Yang penting banyak. Itu alhamdulillah hasilnya seperti ini. Kalau besok kalau sudah akan kedua, saya kurangi, insya Allah 40 kilo sudah cukup insya Allah. Ya sini gadah keponakan kula, sing khusus pakai kimia buat enggak pakai organik, ya seperti ini tadinya. Ketinggiannya ini sekitar 80. Nah yang ini ketinggiannya hampir 1 meter lebih, ketinggiannya 1 meter. Ini yang enggak pakai organik, tanahnya terlalu keras, padat. Nah yang pakai organik, sampai milik saya pakai organik, tanahnya terlalu gembur. Gembur ini. Bisa jadi subur ini. Nah, ini ada perbandingan dekat. Itu padi milik saya, namanya padi ketan apa nggak tahu. Nah, ini padi saya umur sekitar 40 hari kurang lebih. Saya pupuk dengan pupuk kimia pertama dan kedua saya jumlahi sekitar 65 kilo. 65 kilo, sekitar luasnya itu 1250-an insya Allah. Terus anaknya ya seperti ini, anaknya banyak sekali. Anaknya itu dulu nanamnya sekitar 3 atau
4 atau 2 itu ada 30 biji nih. Ya. 30. Nah ini 30 anakan. ada 30 anakan, banyak semua. Sekitar tangannya lebar 25 antara 20. Alhamdulillah ya. Saya semprot juga pakai pupuk organik cair yang saya pakai itu daun cinco, fermentasi daun cinco dan M21 dan cucian beras ini. Alhamdulillah pertumbuhannya, pupuk kandangnya yang penting banyak gitu aja. Saya nggak tahu, nggak pakai kilonan, yang penting banyak gitu aja. Yang penyakit alhamdulillah ya sedikit dapat dikurangi. Penyemprotannya ya pakai kimia ya hampir jarang, gampang ini nggak terlalu cepat disemprot kimia. Nah, kresek alhamdulillah nggak kena. Penyakit jamur kresek ya alhamdulillah nggak kena.